Minasan, konnichiwa. Ketemu lagi bersama Kak Bias di mata kuliah Sosiologi Komunikasi pertemuan ketiga. Nah, di minggu ini saya sebagai salah satu dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Komunikasi yang akan memberikan pengertian dan penjelasan kepada teman-teman terkait materi di minggu ini. Jadi, kalian jangan bosan ya lihat video saya terus. Nah, di minggu kedua ini saya masih terpaksa menggunakan avatar karena saya nggak tahu kenapa laptop saya kameranya rusak. Kameranya nggak bisa dipakai. Jadi ya sementara kita masih pakai avatar dulu ya. Yang penting teman-teman kan masih bisa tetap mendengarkan suara saya dan juga masih bisa mendengarkan penjelasan saya dengan baik. Oke, kita akan langsung masuk saja ke dalam materi minggu ini. Karena materi minggu ini lumayan banyak nih yang teman-teman harus pelajari dan lumayan banyak yang harus saya jelaskan. Jadi teman-teman stay tune ya, tetap fokus, tetap konsentrasi saat mendengarkan penjelasan dari saya. Oke, saya akan share dulu screen saya. Oke, semoga sudah terlihat ya. Oke, nah di minggu ketiga ini materi kita adalah terkait struktur masyarakat, proses, dan interaksi sosial. Kalau di minggu sebelumnya teman-teman kan udah belajar tuh ya bahwa yang dipelajari dalam sosiologi terutama adalah manusianya karena kita menjadi objek formal dalam sosiologi komunikasi. Oke, nah eh, sebagai pengantar, kita akan membahas dulu terkait apa yang pernah dikemukakan oleh Auguste Comte. Dia menyatakan bahwa sosiologi itu mengkaji masyarakat dari dua sisi, yaitu social statics atau statika sosial ataupun struktur sosial, yang mana di dalamnya itu ada kelompok sosial, lembaga sosial, lapisan, dan serta kekuasaan yang akan kita singgung di materi minggu ini. Kemudian kita Augusto Comte juga membahas bahwa sosiologi itu mengkaji masyarakat dari sisi lainnya yaitu sosial dynamic, yaitu terkait dinamika sosial atau perubahan sosial. Contohnya banyak nih, misalnya masyarakat ada yang tadinya mereka yang paling gampang deh dari usia SD kemudian berubah menjadi generasi berikutnya yaitu usia sekolah SMP berubah lagi menjadi generasi berikutnya. Nah, itu juga termasuk dalam salah satu contoh perubahan sosial. Oke, dan setiap masyarakat itu pasti punya dua sistem kehidupan yang berbeda. Jadi, setiap masyarakat itu pasti punya social statics dan pasti punya social dynamic. Nah, kalau kita bahas dari struktur masyarakat, itu sebuah masyarakat itu dimulai dari yang pertama adalah kelompok sosial. Kemudian kelompok sosial ini nanti berkembang menjadi sebuah lembaga ataupun peranata sosial. Kemudian berkembang lagi menjadi stratifikasi sosial, yang dimana di dalamnya akan ada terjadi yang namanya mobilitas sosial, dan yang terakhir akan membentuk sebuah kebudayaan. Jadi struktur masyarakat ini merupakan bagian dari awal itu kelompok sosial dan yang akhir ketika semuanya itu berjalan beriringan bersama-sama akan menjadi sebuah kebudayaan. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama terkait kelompok sosial. Nah, yang namanya manusia, kan kita itu hidupnya memang harus berkelompok. Kita nggak bisa hidup sendiri-sendiri karena kita tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan kita semuanya sendirian. Nggak bisa, karena semuanya itu kan harus dipenuhi bersama-sama. Ada orang yang misalnya paham tentang kesehatan, ada orang yang paham mengenai bangunan, ada orang yang paham mengenai psikologi, ada orang yang paham matematik, dan lain sebagainya. Nah, karena itu kita nggak bisa tuh misalnya hidup sendirian aja, karena ya kita nggak mungkin misalnya nanam padi sendiri, nyari ikan sendiri, beternak sendiri, gitu kan ya. Pasti ada hal-hal yang kita tidak bisa lakukan. Nah, eh, dalam sebuah masyarakat, pasti ada kelompok-kelompok sosial di dalamnya. Kita pun begitu, pasti kita mau nggak mau akan tergabung dalam berbagai macam kelompok sosial. Nah, kelompok sosial itu jenisnya banyak banget, tapi yang kita bahas di sini adalah kelompok sosial yang berdasarkan struktur ya.
Nah, kalau kita lihat berdasarkan struktur, kelompok sosial itu ada 4 macam. Yang pertama ada formal primer, yang kedua formal sekunder, yang ketiga informal primer, dan yang keempat informal sekunder. Nah, kalau untuk kelompok sosial formal, berarti mereka ini terkait atau terikat dalam sebuah aturan kelompok yang sifatnya formal. Jadi berkelompoknya ini bukan karena sekedar kenal, bukan karena sekedar temenan, bukan, tapi mereka tergabung biasanya dalam sebuah organisasi yang punya aturan-aturan yang mengikat anggotanya. Sedangkan kalau yang informal ini yang justru di luar dari organisasi yang mengikat. Nah, mereka inilah yang misalnya kelompok-kelompok sosial yang kita punya berdasarkan pertemanan, berdasarkan kedekatan, berdasarkan mungkin hobi, minat, dan lain sebagainya. Yang pasti tidak terikat sama aturan sebuah organisasi ya. Nah, kalau misalnya ada sebuah hobi yang ada organisasinya gitu, dan kita bergabung dalam organisasi tersebut, meskipun sistemnya karena hobi, tetap aja itu akan menjadi kelompok sosial formal. Lalu apa bedanya dengan primer dan sekundernya? Nah, kalau primer ini adalah kelompok sosial yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yang istilahnya bisa jadi kita ketemu dengan mereka sehari-hari, kita berkomunikasi dengan mereka sehari-hari, kita berinteraksi sehari-hari dengan mereka. Sedangkan kalau yang sekunder biasanya nggak kita tidak terlalu kenal dengan mereka, tidak perlu dekat. Ya kalau lagi ketemu, kalau lagi butuh aja, baru misalnya kita ketemu sama mereka, baru kita berkomunikasi dengan mereka. Nah, saya mau kasih challenge ke teman-teman. Terkait kelompok sosial ini, saya mau teman-teman kasih contoh masing-masing 2 kelompok sosial dari 4 jenis yang ada di layar teman-teman ya. Jadi 2 contoh kelompok sosial formal primer, 2 contoh formal sekunder, 2 contoh informal primer, dan juga 2 contoh informal sekunder. Tadi saya udah jelaskan dan saya mau teman-teman coba berikan contohnya. Nah, untuk menjawab contohnya, teman-teman bisa buka di Kolabor. Saya ada forum di sana. Silakan teman-teman jawab di dalam forum tersebut. Nah, hal ini juga berlaku untuk teman-teman yang dosennya bukan saya ya. Jadi, walaupun dosennya bukan saya, kalian juga tetap harus menjawab pertanyaan dari saya ini. Jangan lupa kasih contohnya di forum dan paling lambat teman-teman menjawab di hari Minggu nanti ya. Oke. Lalu yang kedua, setelah kelompok sosial, maka ada yang namanya lembaga atau peranata sosial. Nah, kalau di sini definisinya adalah sekumpulan tata aturan mengatur interaksi dan proses sosial di dalam masyarakat atau sistem norma untuk mengatur kebutuhan masyarakat yang melembaga di masyarakat. Jadi, kan kita misalnya ada lembaganya nih di masyarakat atau tadi ada kelompok-kelompok sosialnya gitu ya. Nah, kemudian lembaga sosial ini digunakan untuk menciptakan ketertiban. Karena di dalamnya nanti akan ada banyak-banyak aturan. Wujud konkretnya tuh ya, ada aturan, norma, adat istiadat, dan lain sebagainya. Contoh misalnya manusia butuh untuk penyembuhan penyakit, maka ada lembaga sosial kedokteran yang dimana di dalamnya itu juga ada banyak sekali aturan-aturan yang mengikat bagaimana seorang dokter itu bekerja. Nah, yang ketiga adalah stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial ini adalah pembedaan penduduk dan masyarakat ke dalam kelas sosial secara bertingkat, yaitu kelas tinggi dan juga kelas rendah. Nanti mungkin kalau di mata kuliah lainnya teman-teman akan melihat bagaimana stratifikasi sosial ini bisa dibagi bahkan menjadi lebih dari 5 tingkatan. Tapi kalau di sini ya kita bagi 3 tingkatan dulu ya. Nah, setiap masyarakat itu punya struktur sosial yang berlapis tergantung pada kebutuhan terhadap sistem produksi dan penguasaan teknologi pada masyarakat tersebut. Jadi, mau orang Indonesia, mau orang Barat ya, mau orang Singapura, mau orang Tangerang, mau orang Tangsel, Jakarta, dan lain sebagainya, kita itu punya struktur sosial yang berlapis. Tadi lapisannya akan tergantung pada sistem produksi dan penguasaan teknologi. Semakin banyak orang yang misalnya
semakin banyak jumlah masyarakat dalam wilayah tertentu, maka biasanya strata sosialnya itu akan semakin berlapis-lapis. Apalagi kalau masyarakatnya itu tidak punya kesenjangan sosial yang sangat tinggi. Jadi misalnya yang eh, miskin banget ada, yang kaya banget juga ada. Nah, itu biasanya terjadi ya di masyarakat-masyarakat atau di negara-negara yang jumlah penduduknya besar. Contohnya kayak kita di Indonesia, di Amerika Serikat, di Cina, dan lain sebagainya. Di India juga sama, terjadi seperti itu. Nah, kalau kita mau lihat tiga tingkatan strata sosial yang paling mendasar, itu ada kelas atas, yaitu kelas elit. Mereka-mereka yang misalnya punya perusahaan, punya usaha yang sangat besar gitu ya. Atau yang kedua ada kelas menengah, mereka-mereka yang bekerja secara profesional, pekerja, wira swasta, ataupun pedagang. Dan juga ada kelas bawah, yaitu misalnya pekerja kasar ataupun buruh. Lalu yang keempat, kita kenal juga dengan yang namanya mobilitas sosial. Mobilitas sosial ini apa? Jadi, ini adalah gerak perpindahan dari suatu kelas ke kelas sosial lainnya. Nah, jadi kan tadi teman-teman baca nih ya, ada tingkatan strata sosial ya, ada yang atas, menengah, dan bawah. Nah, apakah orang-orang ini bisa berpindah dari satu strata ke strata yang lain? Bisa. Nah, ini kita sebut sebagai mobilitas sosial. Oke. Nah, mobilitas sosial ini bisa berupa peningkatan atau penurunan dalam segi status sosial. Contoh jenis mobilitas sosial itu ada 3. Yang pertama itu social climbing, yang kedua ada social sinking, dan yang ketiga ada horizontal. Kira-kira teman-teman bisa paham nggak? Atau bisa kasih contoh nggak social climbing tuh kayak gimana sih? Kalau misalnya di uh, sosmed tuh ya kadang-kadang saya suka denger oh dia lagi pansos gitu. Tapi dalam hal ini bukan itu ya, maksudnya bukan sekedar panjat sosial. Tapi benar-benar sudah terjadi yaitu social climbing. Misalnya dia sudah tadinya dari strata yang rendah gitu ya, kelas bawah, misalnya dia tadinya hanya sekedar pekerja kasar, kemudian dia bisa naik ke kelas menengah. Karena misalnya pendidikannya itu lebih baik, kemudian dia mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, yang tadinya pekerja kasar, kemudian jadi pekerja kantoran, atau misalnya yang tadinya dia pedagang biasa, kemudian dia bisa punya perusahaan. Nah, itu yang dinamakan sebagai social climbing. Lalu yang kedua ada yang namanya social sinking. Nah, ini adalah kebalikan dari social climbing. Ada orang-orang yang bisa misalnya dia dari kelompok menengah naik ke kelompok atas atau ke kelompok elit, tapi ada juga orang-orang yang dari kelompok elit itu dia bisa turun menjadi misalnya kelompok menengah atau kelompok bawah. Apapun alasannya, misalnya karena ada kebangkrutan atau misalnya karena ada kasus korupsi, kasus kriminal, misalnya yang tadinya dia punya banyak harta, kemudian hartanya disita atau hartanya diambil gitu ya. Sehingga dia kemudian dari yang tadinya punya perusahaan akhirnya hanya bekerja misalnya. Oke. Dan yang terakhir ada yang namanya mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal ini kalau dari namanya kita udah tahu ya. Jadi kita bergerak tapi tetap satu arah gitu, tetap di menengah, tetap di bawah gitu. Contohnya misalnya misalnya nih saya dosen, sekarang saya bekerja di Tangsel, kemudian saya ternyata dapat pekerjaan baru, saya pindah nih misalnya ke daerah Surabaya misalnya. Nah, di Surabaya itu saya tetap menjadi dosen. Nah, kan sama-sama kan, di sini dosen, di sana juga jadi dosen. Jadi maka disebut mobilitas sosialnya itu dengan mobilitas sosial horizontal. Oke. Nah, yang terakhir yaitu terkait kebudayaan. Nah, kebudayaan ini adalah produk dari seluruh rangkaian proses sosial yang dijalankan manusia dalam masyarakat dengan segala aktivitasnya. Nah, teman-teman harus paham bahwa yang namanya kebudayaan ini dia mengatur manusia dan dia diciptakan oleh manusia. Jadi kebudayaan itu dibuat oleh manusia untuk mengatur manusia. Yang tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya adalah untuk membantu manusia untuk beradaptasi dan untuk bertahan hidup. Dan yang terakhir, kebudayaan juga diciptakan untuk membuat manusia itu
dibatasi perilakunya. Karena kalau enggak, manusia tuh bisa sembarangan aja gitu ya. Kalau nggak ada aturan bahwa tidak boleh mencuri, mungkin akan banyak manusia yang gampang sekali untuk mencuri. Udah ada aturannya aja masih dilakuin, apalagi nggak ada, ya kan? Nah, kebudayaan ini adalah totalitas pengalaman manusia. Jadi, ya namanya kebudayaan itu lahir dari pengalaman manusia. Manusia ini udah mengalami berbagai macam hal, mengalami eh, kesulitan, kemudahan, ada masalah dan lain sebagainya. Nah, kemudian mereka kumpulkan pengalaman-pengalaman itu menjadi aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Bentuknya bisa macam-macam, bisa sekedar pengetahuan, bisa menjadi kepercayaan, bisa menjadi kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain sebagainya beserta dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat. Contoh misalnya, kenapa sih ada masyarakat yang kalau lagi panen raya gitu ya, mereka suka memberikan hasil panennya itu ke laut. Oke. Pasti ada pengalaman manusia dulu kala yang punya pengetahuan atau kepercayaan tertentu. Misalnya, oh setiap kali kita memberikan hasil panen kita ke laut, maka tahun depan panen kita akan lebih baik lagi. Misalnya seperti itu. Jadi kemudian itu menjadi sebuah hukum ataupun kebiasaan adat istiadat yang akan selalu dilakukan supaya panen mereka akan selalu baik di tahun-tahun berikutnya. Oke. Ini cuma salah satu contoh aja ya, teman-teman. Oke. Lalu unsur kebudayaan itu banyak banget. Kenapa? Karena memang kebudayaan inilah yang merupakan hasil semua pengalaman kita. Dari sistem teknologinya, sistem ekonomi produksi, sistem sosial, bahasa misalnya, kesenian, ilmu pengetahuan, norma, religi, dan lain sebagainya. Jadi, ya namanya kebudayaan itu sangat-sangat luas dan biasanya setiap masyarakat punya kebudayaan mereka sendiri. Kenapa begitu? Karena memang setiap masyarakat mereka akan punya pengalaman yang berbeda. Masyarakat yang tinggal di daerah pantai dengan masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan misalnya, pasti pengalaman mereka akan berbeda. Mereka akan tahu misalnya kalau di pantai tiba-tiba ada surut gitu airnya, apa yang akan terjadi. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Sistem pertahanan mereka itu sudah akan langsung berjalan. Tapi kalau misalnya orang yang tinggal di dataran tinggi, sistem pertahanan mereka pasti beda karena mereka mungkin tidak pernah mengalami apa yang namanya tsunami. Yang mereka alami mungkin yang namanya longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya. Oke. Nah, karena itu unsur kebudayaan selalu diingat itu akan selalu beda-beda di setiap masyarakat. Oke. Nah, manusia dalam proses dan interaksi sosialnya itu ada dua proses ya. Yang pertama adalah kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial itu ada dua macam nih. Ada kontak sosial primer dan ada yang sekunder. Kalau yang primer ini masih tidak tergantikan yaitu lewat tatap muka. Sedangkan kalau sekunder itu melalui perantara atau teknologi. Jadi kalau kita sekarang kebanyakan kayaknya kontak sosial kita lebih banyak yang sekunder ya. Karena kita lebih banyak melakukan komunikasi itu lewat chat atau Zoom meeting seperti ini, atau misalnya lewat video call, ataupun telepon, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau tatap muka mungkin sekarang sudah lebih berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk komunikasi, sosiologi itu menjelaskan bahwa komunikasi sebagai sebuah proses memaknai yang dilakukan oleh seseorang. Jadi, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita itu sebenarnya sedang mencoba memaknai apa sih yang dilakukan sama orang tersebut. Kita misalnya pada saat berkomunikasi, kita kan bisa tanya, kabar kamu gimana? Kabar orang tua kamu gimana? Kemudian apa yang sedang kamu lakukan? Nah, ketika mereka menjawab, kita memaknai apa yang mereka lakukan atau apa jawaban mereka. Nah, pemaknaan informasi ini bersifat sangat subjektif karena sangat bergantung nih pada sumber dan penerima informasi dan juga sangat kontekstual, tergantung waktu dan tempatnya. Misalnya gini, kalau kamu suka sama orang,
atau suka sama lawan bicara kamu, maka apapun yang disampaikan oleh dia, kamu mungkin akan menerimanya dengan sangat baik dan sangat positif. Ya, jadi ini kan sifatnya sangat subjektif tergantung sumber dan penerima informasi. Tapi kalau misalnya kamu nggak suka sama sumbernya, maka bisa jadi apapun yang dilakukan sama sumber tersebut, sebaik apapun mungkin kamu akan tetap punya pemikiran yang buruk terhadap orang tersebut. Contohnya aja nih, misalnya kan sekarang lagi rame nih tentang pemilu. Tapi kalau topik pemilu takutnya terlalu sensitif ya. Misalnya aja kamu suka sama dosen A gitu ya. Terus apapun yang disampaikan sama dosen A, kamu akan gampang untuk percaya, kamu akan mudah, dan bahkan meskipun dosen A dan dosen B menyampaikan hal yang sama, karena kamu sukanya sama dosen A, kamu ngerasa, ih dosen A itu kalau ngajar lebih enak. Padahal dosen B melakukan hal yang sama juga. Tapi karena kamu nggak suka, maka kamu akan ngerasa, aku nggak suka dengan cara ngajarnya dia. Oke. Begitu juga dengan penerima informasi ya. Mau seperti apapun, misalnya kita coba kalau misalnya kita nggak suka sama orang yang kita ajak ngobrol gitu ya, maka kita mungkin bicaranya juga akan seadanya aja gitu. Kita nggak akan banyak memberikan informasi kepada orang tersebut. Dan pemaknaan juga tergantung pada kontekstual, kondisi waktu dan tempat. Kita kadang-kadang kalau lagi nggak enak badan, itu juga kita bisa disalah sangka sama orang lain. Kok misalnya dia kayaknya ngajarnya cuek banget ya, padahal mungkin pada saat itu kondisi kita lagi tidak baik. Atau misalnya di tempat-tempat tertentu, ketika kita misalnya ketemu sama orang di sebuah bar gitu ya, terus kita akan bilang, ternyata orang ini suka ngebar ya, wah berarti dia mungkin orangnya sangat-sangat santai, atau ternyata dia nggak seformal itu karena dia sering main ke bar dan lain sebagainya. Jadi komunikasi itu amat sangat-sangat dipengaruhi oleh sumber. Jadi kalau kita lihat dari komunikator, komunikan, lalu juga medianya apa, kontekstualnya gimana, dan lain sebagainya. Oke. Nah, saya akan lanjutkan untuk penjelasan materi berikutnya di video kedua. Semoga materi untuk video pertama ini bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan teman-teman tanyakan juga di dalam forum yang akan ada di minggu ini ya. Dan jangan lupa ya untuk menjawab tadi pertanyaan saya terkait contoh-contoh kelompok sosial formal dan informal. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu di video kedua. Dadah!